Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh kasih, kami bersyukur hari ini boleh hadir di bait-Mu ini. Memuji, memuliakan Engkau. Dan saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami. Dan Engkau kiranya berbicara karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Shalom. Jangan langsung ada yang tidur. Baru bangun sudah mau? Alabok cuacai. Apalagi na baru marpesta natari. Margodangi. Loja. Kunang jomodong. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 1 sampai 12. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sudah biasa atau sudah awam. Siapapun orang Kristen pasti sudah pernah baca ini dan sudah kenal baca ayat ini. Karena memang Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini termasuk dalam kategori sastra. Dan menarik, sastra yang menarik ini. Sampai-sampai ayat 1 sampai 12 ini terkhusus dikenal dengan 8 ucapan bahagia. Manang bahasa Batakna, parhatuau nawalu nina. Parhatuau nawalu. Ini ditulis, dipajang, ada yang ukir, gitu ya. Sastranya bagus, lalu punya makna yang bagus, gitu. Maknanya dalam. Kalau kita baca memang demikian tuh kayak nggak ada lengket, tapi kalau kita cermati satu persatu, apalagi dapat intinya, maka engkau akan tertarik dengan ucapan ini. Bahkan kau akan tempelkan di sekeliling rumahmu yang megah itu. Berbahagialah. Di mana saya lupa? Saya lupa di mana ya. Setiap pintu itu ada tulisan ucapan bahagia ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena dia memahami makna yang dalam dari ucapan bahagia itu. Dan pasal 5 sampai pasal 7 ini Bapak Ibu, ini adalah pengajaran Yesus sendiri di atas bukit.
di pebukitan di Kapernaum. Yesus mengajar di sana. Orang berbondong-bondong datang, lalu Yesus mengajar di sana. Dan salah satunya adalah yang diangkat tentang, yang pertama sekali dari pasal 5 ini, tentang ucapan bahagia. Tentu kan kita harus koreksi, loh kenapa Yesus mulai mengajar tapi yang disampaikan ajarannya tentang ucapan bahagia. Apa yang terjadi? Memangnya kenapa? Situasi di situ kenapa sih? Kenapa Yesus mulai berbicara, mulai mengajar sama murid-muridnya, sama orang banyak yang berbondong-bondong itu berbicara tentang bahagia? Apa mungkin pada saat itu orang-orang di situ tidak bahagia? Ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu, ada kisahnya. Kita lihat situasi seperti apa saat itu. Pada saat itu Israel, orang-orang Yahudi yang di Israel itu sedang dijajah oleh Romawi. Mereka dijajah, jadi ada perasaan tidak nyaman yang mereka alami. Karena pada saat itu mereka harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Jadi mereka tidak nyaman. Jadi mereka merasa tidak bahagia. Karena mereka tidak bisa melakukan apa yang semestinya membuat mereka bahagia. Nah, tetapi bukan hanya tentang politis saja yang terjadi. Mereka ternyata ketakutan. Takut kenapa? Karena dijajah ada lagi pemberontak. Nama Ralo-Alo tuh Pamaretta. Jadi termasuklah ini kelompok-kelompok orang zelot. Mereka meredu, jadi masyarakat awam itu tidak nyaman karena banyak teror. Aku tidak bisa membayangkan tentang itu ya. Kan yang kena siapa? Masyarakat kan? Halakido namar porange dot ada pemberontak dan lain sebagainya, kena masyarakat. Seperti itulah. Dang sonang rohana modom, dang sonang rohana karejo, dang sonang rohana manang tu dia pemabiar. Nah, karena mereka sudah tidak nyaman lagi, bekerja pun tidak bisa dan mereka mulai lagi beralih. Mencari kenyamanan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan itu yang lebih religius. Mereka masuk ke sana. Ternyata saudara-saudara, secara keimanan mereka cari kenyamanan di sana, dilihatnya di dalam lebih bobrok. Karena banyak di sana pemuka-pemuka agama itu lebih mencari keuntungan sendiri. Muncul aturan-aturan baru yang disampaikan oleh orang-orang Farisi yang menguntungkan mereka. Jadi gak nyaman, gak bahagia. Secara fisik sudah tidak bahagia, menderita pula secara rohaninya. Jadi ada pemikiran di nasida haus kebahagiaan sampai-sampai mereka lupa kayaknya bahagia itu seperti apa. Tenang itu kayak mana sih, bahagia itu seperti apa? Dan saya yakin Amanginang kita pun begitunya di sini. Kayak mana rupanya bahagia itu? Menurut Amanginang apa itu bahagia? Gudang do hepek kudang bahagia. Gateng doin amat tam dang bahagia ho. Cantik doin atam. Cantik. Ale dang bahagia ho. Buktina lau datang mengalului si imut yang lain. Ya, gak bahagia. Apa sih bahagia itu kan gitu? Apa sih bahagia itu? Bahagia. Dibilang pun gak ada uangku tapi bisanya aku ketawa-ketawa dengan kawanku. Bahagianya itu molone tong de bahagia do halakan. Adong do radi de dison marana marburu do. Ale terus buhina marsak. Bahagia don manangdang. Apa sih bahagia itu kan gitu? Kebahagiaan itu apa sih? Aku aja amang setebi dah sabor ngenau parade on jami tahun dak sobo to nau parade. Aku sendiri tidak mengerti. Ternyata sepelenya nats ini, tapi kalau aku merenungkan aku sendiri kesulitan apa yang mau aku sampaikan sama kalian. Jujur. Neng dohonoko. Aduh bahagia on. Apa bahagia ini?
Kan begitu? Nah untuk itu saudara-saudara, kita lihat. Itu rupanya yang dilihat Tuhan Yesus. Sehingga dilihatnya orang banyak ini duduk. Sama lah kayak gini, tar di bukit matongau kan. Nah tersongoni. Dilihatnya loh. Ucapan pertama Yesus adalah bahagia. Karena dilihat situasi pada saat itu mereka enggak bahagia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, enggak heran ketika mereka mendengar pengajaran Yesus, banyak sekali berbondong-bondong datang, diikuti Yesus, didengarkan. Dan orang banyak itu yang mendengarkan Yesus pada saat itu datang dari berbagai latar belakang. Adanya di situ pemuka agama itu, adanya di situ para politisi itu, adanya di situ pendosa-pendosa pun ada. Siapa pendosa dalam Alkitab? Pemungut cukai. Itu kalau dalam Alkitab pendosa yang disebutnya pemungut cukai, pelacur. Adanya di situ bahkan dari golongan-golongan rendah. Siapa itu? Orang-orang pengemis, yang miskin, yang papa, yang sering lapar, yang sering haus, ada di situ. Sehingga firman Tuhan, Yesus berkata, ucapan bahagia ini kena ke semuanya. Kena ke semuanya. Diajari Yesuslah tentang mereka yang tidak bahagia itu, supaya jangan tidak bahagia. Macam mana ini? Mereka yang tidak bahagia itu jangan tidak bahagia. Sulit ya? Harus bahagia. Lalu Yesus ajarin pandang kebahagiaan itu dari sisi berbeda. Ya kalau bahagia dalam dunia ini kan punya segalanya. Ada mobilku, ada motorku, ada uangku, sehat badanku, cantik istriku, anakku laki-laki perempuan lengkap. Pekerjaanku ada, tetanggaku baik. Itu kebahagiaan. Tetapi pandangan lain berbeda. Kalau itunya kebahagiaan, maka kita tidak bahagia di dunia ini. Kalau itunya kebahagiaan, kita tidak pernah bahagia. Tetapi karena bahagia menurut Yesus itu bukan seperti itu. Maka diajarilah, ayat 3 jelas. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan empunya kerajaan sorga katanya. Duluan yang miskin, karena dilihat ada yang miskin di situ. Apa maksud miskin di sini? Miskin itu bukan karena pemerintah pun sulit ini mengkategorikan miskin kan? Lah marapok pita di hurion. Talehom ma bingkisan tua kena pogos nina. Itu radang suku-sukun inang. Songo dia do kriteria na pogos. They don't know. Songo dia kriteria na pogos. Pasti ada pertanyaan itu. Ternyata yang disebut miskin di sini adalah dia yang tidak memiliki apapun. Ingat janda yang memberikan 2 keping perak lalu memberikan persembahan ke depan. Mengatakan kalau dikasih itu dia nggak punya apa-apa lagi. Berarti mau di leko peliam mudison 2000 adong dope di sakum. Napogos deh. Dahom. Berarti dangaro kita napogos ake. Dong. Yang miskin dimaksud di sini adalah yang tidak punya apapun. Tidak memiliki apapun, yang papa. Yang dia tidak bisa bergantung kepada harta, bergantung pada orang lain. Nah pogus di son ima dahola debatana ma persigetungan na ima bahasa Batakna. Miskin hanya tergantung, di hidupnya bergantung hanya pada Tuhan, nggak bisa kepada yang lain. Sehingga Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dialah yang empunya kerajaan sorga. Macu ada diri mai pogos do di hadapan Tuhan. Hidupnya bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan aku nggak bisa melakukan apapun. Bukan miskin tentang uang dan lain sebagainya. Masuk ke ayat 4 Amang Inang. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah ini nih. Orang berduka disuruh berbahagia. Seharusnya menangis. Dan bagaimana mungkin Amang Inang? Au mah hudup pemadiriku.
bagaimana mungkin berbahagialah orang yang berduka cita katanya. Ketika ada orang berduka, lalu saya datang melihat mereka di situ yang sedang berduka. Lalu saya salami satu-satu, saya bilang, selamat berduka cita. Mungkinkah? Kalau dunia enggak, pasti langsung di RPP nang Diakones. Pindah-pindah itu dari bangko itu. Masa dibilang selamat berduka cita? Seharusnya turut berduka cita. Tapi firman Tuhan beda. Berbahagialah, selamat berduka cita. Kan begitu firman ini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ternyata yang Yesus maksud bukan berduka cita karena kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita cintai. Tapi berduka cita yang dimaksud adalah berduka karena dia sudah berdosa. Lalu dia kehilangan wajah Allah dan kehilangan cinta Allah. Jadi nani dokna berduka di soda da alani matian jolma, matian geleng, tilahaon, matian ama, matian ina, matian amat tamebelu. Bukan itu. Tapi yang berduka cita yang dimaksud adalah berduka cita karena dia sudah banyak melakukan dosa. Lalu dia kehilangan Allah, bukan kehilangan manusia. Itu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Memang kalau orang Israel berduka cita itu menyesal, manopoti dosa itu berkabung betul-betul. Mereka duduk di tanah, pakai kerudung, mereka duduk di tanah, mandi debu, baru berpuasa, bahkan menangis meraung-raung. Makanya ada kan kitab ratapan. Lalu di sana juga yang sudah pernah ke Yerusalem ada tembok ratapan itu mereka diraungi, mengedungi dan sudah ditemboki. Bersalah supaya apa? Supaya Tuhan menemukan mereka lalu mengampuni mereka. Sehingga berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka akan dihibur Allah. Siapa yang mengakui dosanya, dia akan dihibur oleh Allah. Amin. Yang kelima, ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah ini taringok tu lemah lembuton. Berbahagia orang yang lemah lembut. Amanginang, saudara-saudara. Yang dimaksud lemah lembut di sini bukan hanya perkataannya aja yang lembut, ya. Karena dong dohatani batak madok lamot-lamot, hatani begu, risi-risi. Hatani jolma. Hati-hati, semakin suaranya lembut, semakin bohah. Semakin banyak begu. Hati-hati, bapak-bapak, makin kau dengar suara yang lembut di luar, makin banyak begu. Tetapi di rumah suara singa, mengaum terus dan tenangi beja. Bukan persoalan lembut perkataan saja ya. Memang suka. Allah suka kelembutan. Yesus pun gak pernah. Dia pun berbicara dengan lembut. Tetapi yang dimaksud itu lemah lembut bukan hanya verbal. Lemah lembut yang dimaksud adalah mengarah sifat Tuhan Yesus. Yang selalu bersikap baik. Yang tidak kejam. Yang tidak mengajarkan yang tidak baik. Dia selalu Yesus mengajarkan kebahagiaan masa depan. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya perkataannya. Namun Yesus ajarkan kebahagiaan tidak terletak pada orang yang keras dan yang kejam. Dan tangannya juga, dirinya juga tidak terobsesi pada kekayaan. Tidak terobsesi pada kekuasaan. Tidak terobsesi kepada kehormatan. Melainkan tangannya dan perkataannya dan perbuatannya lemah lembut. Itu yang dimaksud. Dakola kata. Jadi sifat Yesus dok. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan memiliki bumi. Sekarang gak gitu lagi pemerintahan. Semakin pemerintahan tangan besi tidak berhasil. Lalu pemerintahan yang bagaimana sekarang yang berhasil? Yang lemah lembut. Dijumpai begitu. Itu sekarang. Mereka akan memiliki bumi.
Jadi nggak usah takut seperti itu. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ya, tadi sudah dijelaskan, lapar dan haus. Apa ini? Kiasan. Maknanya adalah rindu atau ingin sekali melihat kebenaran terjadi. Karena pada saat itu yang mereka lihat, orang-orang pada saat itu hatinya sudah keras seperti besi dan dingin seperti es. Dan mereka berani menjatuhkan orang lain, menginjak-injak orang lain, menipu orang lain. Gitu ya. Sehingga mereka rindu, haus, lapar karena kebenaran. Bahwa situasi sedang dijajah. Mereka aduh kapan lah ini lapar. Mereka haus lapar cuma kebenaran terjadi. Oleh namar porangi terus. Mereka lapar haus. Bukan karena keinginan duniawi. Tetapi karena kebenaran Tuhan. Masuk ayat 7, ayat 8, ayat 9. Berbahagia orang yang murah hati. Berbahagia orang suci hatinya. Berbahagia orang yang membawa damai. Jadi ketiga ayat ini menunjukkan sikap orang yang berbahagia. Orang berbahagia itu satu, dia damai hatinya, dia murah hatinya, dia suci hatinya. Sempat tidak suci hatinya, dia tidak bisa berbahagia, maka dia akan memiliki banyak musuh. Dia yang tidak membawa damai, dia tidak bisa berbahagia karena dia memiliki banyak musuh juga. Dia yang tidak murah hatinya, dia juga tidak bisa berbahagia. Berarti saudara-saudara, dari semua yang kita baca tadi, konsep kebahagiaan itu bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan kehormatan. Karena ketika mereka memiliki itu pun kekayaan, kekuasaan, kehormatan, mereka pun tidak bisa membawa damai. Nah, saudara-saudara Amanginang, kita yang berkumpul di sini, konsep berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus atau bahagia dalam Tuhan Yesus itu kebahagiaan bukan duniawi, tetapi bahagia yang Tuhan hadir di sana. Jadi maaf ya Inang, kebahagiaan itu setabi ita. Saya mau jelaskan sedikit, memang sulit mencerna ini. Saya juga sulit mempersiapkannya. Maul do para dehonon, alana hatu sidok dan nyambung anon tu dirita. Karena konsep bahagia kita tuh beda sama Tuhan. Bahagia itu enggak dicari. Bahagia itu enggak diciptakan. Bahagia itu enggak dibeli. Bahagia itu apalagi ya? Enggak dibuat-buat. Tetapi bahagia itu, ini intinya. Bahagia itu dirasakan. Amin. Lah songo dia peholao tu dia pelao menyeberang laho tu luar negara sekalipun gak bisa kau rasa bahagia, tak ada bahagia di sana. Konsep bahagia kita tuh berbeda sama yang dimaksud Tuhan. Jadi kalau kita belum nyambung wajar. Tetapi Tuhan jelaskan lagi, bahagia di dalam Tuhan itu apa ya? Blessedness atau diberkati. Itu konsep bahagia dalam Tuhan. Diberkati. Diberkati. Bukan tergantung pada situasi duniawi. Melainkan hubungan dengan Tuhan. Jadi moloso adong pedihadihan. Moloso tubuh pegelengmu anak dohot burusian rahimmu. Kau bisa berbahagia. Karena konsep bahagia pada Tuhan itu diberkati. Bukan yang duniawi. Amin. Bisa bahagia. Rumah tanggamu pun gak baik-baik saja. Bisa kau bahagia. Karena konsep bahagia itu tadi bilang. Kau berhubungan dengan Tuhan. Belum kita rasakan bagaimana kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Dalam doa pun penuh ketakutan. Diberkati Tuhan. Sehingga kebahagiaan sejati itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Rasa bahagia itu tidak melulu dalam hal-hal duniawi. Ya Amanginang ya. Seperti itu. Endingnya ayat 10 sampai ayat 12. Ini termasuk kebahagiaan level tinggi ini. Apa level tingginya?
Berbahagialah walau kau menderita. Berbahagialah walau kau dianiaya. Berbahagialah walau kau diejek. Berbahagialah walau kau difitnah. Nah, difitnah, diejek saya harus bahagia. Ini level tinggi. Kita tidak disuruh berbahagialah karena kau berbuat dosa. Berbahagia. Setidaknya aku sendiri menarik ke diriku. Kenapa Tuhan bilang berbahagia walau menderita, berbahagialah walau kau dihina, berbahagia walau kau diejek, berbahagia walau kau difitnah. Setidaknya Tuhan, aku yang difitnah, bukan aku yang memfitnah. Aku yang diejek Tuhan, bukan aku pengejek itu. Maka aku berbahagia. Setidaknya aku yang dianiaya, bukan aku penganiaya. Bisa dapat konsepnya di sana? Setidaknya itu. Mau lihat ya Tuhan. Aku dona kemalingan. Bukan aku yang maling. Bisa bahagia? Bisa. HP ngahamaguan kan? Aku yang menderita. Bukan aku yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Maka kebahagiaan itu apapun situasinya. Berarti setiap orang bisa bahagia. Karena bahagia bukan karena duit. Bukan karena ada anak, bukan ada pekerjaan. Bahagia itu dirasakan. Masih punya hubungan dengan Tuhan. Dengan tubuh sehatmu itu aja kau sudah bahagia. Bahkan ketika tubuh sakit, kita bisa berbahagia. Karena kita masih diberkati. Blessedness tadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau semua kita bahagia pada saat ini. Jadi kalau ada nanti ya bikin status ya. Kan pernah bikin status. Jangan lupa bahagia gitu ya. Jangan lupa bahagia. Apa artinya? Bikin sekarang. Jangan lupa bahagia artinya apa? Setiap orang berhak bahagia. Kenapa dia lupa bahagia? Karena dia lupa mensyukuri berkat Tuhan. Amin. Mari jadi orang-orang yang berbahagia apapun keadaannya. Tuhan pasti akan membalas semua yang kita rasakan itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini berbicara tentang kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami hanya memandang kebahagiaan duniawi sebagai kebahagiaan yang sejati. Kami salah Tuhan. Bahagia dalam Tuhan adalah ketika sulit, ketika dianiaya, ketika miskin, ketika lapar, ketika sakit, ketika haus. Kami harus bersyukur. Karena kami ketika mengandalkan Tuhan, disitulah kebahagiaan sejati. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti firman-Mu hari ini. Sangat memberkati kami. Bapa di sorga, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami semuanya. Berkati juga setiap rumah tangga umat-Mu ini. Berkati ekonomi mereka, usaha-usaha mereka, ladang-ladang mereka. Semuanya Tuhan, berkati. Dan biarlah Bapa damai sejahtera diam dalam setiap rumah tangga. Jika ada jemaat-Mu yang mengalami kesulitan pada saat ini, bahkan sedang menderita, bahkan sedang menangis pilu, bahkan merasa difitnah, merasa dianiaya, merasa dipojokkan. Tuhan tolong dia Tuhan, supaya lebih bersyukur karena setiap kejadian akan mendapat hikmah dalam kehidupan masing-masing. Ya Bapa yang baik, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang berbahagia, yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan. Berkati mereka Tuhan, panjangkan umur mereka, tambahkan kebahagiaan dan keharmonisan di tengah keluarga. Jemaat-Mu yang memiliki rencana untuk menikah pada waktu dekat, berkatilah Tuhan kedua calon mempelai dan orang tua, agar mereka berbahagia dalam rumah tangga, baik suka maupun duka. Dengan berkat Tuhan itu mereka merasakan kebahagiaan di rumah tangganya nanti. Lancarkan segala rencana-rencana mereka Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Ada 10 keluarga, ada 10 orang, bahkan ada mungkin yang tidak terdata lagi. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka lewat obat makanan yang mereka konsumsi. Baik itu yang dirawat secara medis maupun dalam pengobatan tradisional. Tuhan kiranya yang menolong mereka supaya sembuh dari sakitnya dan mereka boleh berbahagia juga.
Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, program-program yang ada di gereja ini, pembinaan remaja pemuda, pertanian kami yang kami mulai untuk bulan ini Tuhan. Kau kiranya memberikan kepada kami kerajinan, hati yang terbuka, langkah yang ringan untuk hadir dalam setiap acara-acara pertanian kami. Jauhkan daripada jemaat-Mu ini Tuhan sikap yang egois, sombong, tinggi hati. Karena kami percaya apa yang kami peroleh dalam dunia ini itu semua karena Tuhan yang beri kesempatan kepada kami. Dan patutlah kami datang kepadamu untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan yang baik, banyak sekali doa yang kami mau sampaikan. Namun kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing. Dan semua pelayan-pelayan di gereja-Mu ini juga Tuhan pribadi lepas pribadi Engkau berkati. Bapa di sorga, kami adalah manusia yang berdosa. Maka kami mohon ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.